Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat hari ini kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan yang mengatur. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bilangan pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatkanlah nama mulai laki-laki di Israel dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah perintah Allah kepada Musa. Perintah Allah supaya Musa dan juga Harun mencatat semuanya laki-laki laskar Israel yang ada pada waktu itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengatur kehidupan umat manusia. Tuhan mengatur setiap kehidupan kita. Membuat kita memahami bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan. Tuhan mengendalikan, Tuhan yang mengatur hidup di setiap anak-anak Tuhan. Segala hal yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam proses kehidupan yang kita alami dan kita jalani, semuanya bersumber daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah melindungi mereka. Dan ketika mereka sampai di Gunung Sinai, saya katakan sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mereka sampai di tanah perjanjian, Allah memerintahkan Musa dan juga Harun menghitung laskar Israel. Tuhan punya tujuan, kenapa laskar itu harus dihitung, kenapa setiap laki-laki harus dihitung di tengah-tengah bangsa Israel. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk menghitung kekuatan militer berdasarkan jumlah orang yang sanggup berperang. Untuk menghitung kekuatan militer berdasarkan jumlah orang yang sanggup berperang. Kita buka di dalam ayat yang ke-20 bagian B, di sana dikatakan ayat 20 bagian B, sana dikatakan, maka catatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Saya katakan bahwa perintahnya catatkan semua laki-laki yang berusia 20, karena usia itu sudah dianggap adalah usia yang sudah dewasa, mereka sudah sanggup berperang, mereka sudah sanggup menghadapi musuh. Dan ketika dihitung semuanya, itu tidak sebanding dengan musuh yang akan mereka hadapi, dengan musuh yang akan mereka ada di depan mereka. Tuhan mengatur dengan begitu baik sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sebelum mereka menghadapi musuh, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, mereka tidak tahu bagaimana cara berperang, mereka tidak pernah diajari militer. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk menghadapi musuh. Sehingga saya katakan sebelum mereka memasuki, sebelum mereka menghadapi musuh, Allah mengatur, Allah membentuk satu pasukan untuk mereka. Pasukan militer, Allah membentuk mereka, Allah mengatur mereka. Supaya apa? Ketika ada musuh, ketika ada bangsa lain yang menyerang mereka, siapa yang akan maju di depan? Siapa yang akan menghadapinya? Yaitu pasukan yang sudah Tuhan bentuk, pasukan militer yang sudah Tuhan bentuk ketika mereka sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap hal dalam kehidupan kita pun Tuhan atur. Mereka harus menghadapi musuh, mereka harus berjuang untuk mengalahkan setiap musuh-musuh yang akan mereka hadapi. Karena apa? Mereka adalah bangsa yang bukan bangsa yang sangat besar, tidak. Tapi mereka adalah bangsa yang kecil, bangsa yang tidak tahu berperang, bangsa yang tidak pernah menghadapi musuh. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di dunia ini, kita dalam dunia ini pun kita membutuhkan perjuangan. Kita menghadapi musuh, dan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12,
Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 sana katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita dalam dunia ini pun kita berperang, kita menghadapi banyak musuh. Sebelum kita menghadapi banyak musuh, kita dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tangguh, untuk kita memiliki iman yang kuat. Ketiga, sehingga waktu kita menghadapi musuh, kita berperang menghadapi penguasa-penguasa di udara, menghadapi godaan-godaan iblis, kita kuat. Dengan firman Tuhan yang selalu kita baca, firman Tuhan yang menjadi kekuatan, Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, sekalipun ada banyak musuh, ada banyak godaan, kita tidak lemah. Karena apa? Ada kekuatan yang Tuhan beri. Yang kedua, untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk mengingatkan, yang pertama tadi, mengapa Tuhan membentuk, kenapa laskar itu harus dihitung, yaitu untuk membuat pasukan. Yang kedua, untuk mengingatkan bangsa Israel. Karena apa? Ketika dihitung semuanya, jumlahnya hanya kecil. Sehingga ini mengingatkan, menyadarkan bangsa Israel bahwa ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi peperangan, mereka menang, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi ada campur tangan Tuhan di sana. Ini memberikan renungan, memberikan menyadarkan setiap bangsa Israel bahwa apa? Kemenangan demi kemenangan yang akan mereka hadapi ke depannya di dalam perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi ada campur Tuhan di sana. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong mereka, yang memampukan mereka, yang memberikan mereka kemenangan. Di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat di sana dikatakan, Ulangan 20 ayat yang keempat, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Di sana dikatakan Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyertai, Tuhan berperang menggantikan kamu melawan musuh. Tuhan yang memberikan kemenangan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini mengingatkan mereka, menyadarkan. Mereka menang semuanya karena campur tangan Tuhan. Semuanya karena kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia ini pun kita berperang melawan banyak musuh, melawan musuh yang utama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita kuat menghadapi diri kedagingan kita ini. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Kita membutuhkan pribadi yang kuat dalam hidup kita. Kita menang bukan karena kemampuan kita. Kita menang karena Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan menang karena Tuhan ada di pihak kita. Kita menang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap musuh, setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi, setiap peperangan yang kita hadapi. Ada kekuatan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 37 misalnya dikatakan, Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sana firman Tuhan menjelaskan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya menang biasa, tapi firman Tuhan kita lebih dari para pemenang. Karena apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita, anak-anak Tuhan, lebih daripada pemenang. Tuhan mengatur semuanya. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah masing-masing suku. Untuk mengetahui jumlah masing-masing suku. Ini berfungsi kelak ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Yaitu perintah ini menyatakan keseriusan Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada umatnya. Karena ini akan dibutuhkan dalam pembagian tanah milik, hak milik. Sehingga ini
memberikan pengertian bahwa Allah menyatakan keseriusannya, sungguh-sungguh dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan di sana katakan bahwa orang Lewi dia dihitung sendiri karena dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia tidak memiliki tanah milik sendiri, tetapi mereka adalah kepunyaan Tuhan. Dia akan bekerja di baitnya Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, dia akan genapi. Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka yang tidak bisa berperang, mereka yang tidak tahu menghadapi musuh, Tuhan ajari mereka. Tuhan membentuk mereka satu pasukan. Dan ketika dihitung jumlahnya hanya sedikit. Sehingga apa? Ketika mereka menghadapi kemenangan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Dan itu berfungsi untuk mereka. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, membuat keadilan untuk membagi setiap tanah milik mereka. Janji Tuhan digenapi juga dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yesaya 55 yang ke-11 di sana katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, Tuhan genapi. Tuhan tidak pernah berubah dalam kesetiaannya dan kasihnya. Dia tetap menyertai umatnya masa kini dalam menjalani dunia ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah merubah kesetiaannya. Tuhan juga yang menyertai setiap kehidupan kita. Dia mengatur begitu dengan baik. Tuhan mengatur dengan begitu rupa. Tuhan mengatur, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dia memberi kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Dan janjinya, ya dan amin. Bapak Ibu, tak percaya kepada Tuhan, tetap yakini Tuhan. Ketika Tuhan yang mengatur, semuanya akan baik. Ketika Tuhan mengatur, dia mengaturnya dengan begitu indah, dengan begitu rupa. Membawa kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan setiap kehidupan kami bahwa segala hal dalam dunia ini Tuhan mengatur. Tuhan juga mengatur dalam setiap kehidupan kami, dalam peperangan kami melawan dunia ini, dalam peperangan kami hidup dalam dunia ini. Banyak hal yang harus kami hadapi, banyak tantangan yang akan kami harus hadapi. Tapi kami yakin percaya seperti janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan, sehingga menjadikan kami menjadi lebih daripada pemenang karena kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati materkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya keluarga GPD SAD Magelang bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Kiranya keluarga GPD SAD Magelang memasyurkan namamu di depan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.